kasih atas kehadiran dan juga selamat datang saya ucapkan dalam kegiatan virtual Ketemu Bintang Garuda Biskuat Academy 2020. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, senang sekali saya dikasih gift dapat menemani adik-adik semua dan juga bapak ibu yang ada di rumah pada siang hari ini. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang Ketemu Bintang Garuda di Biskuat Academy 2020. Dan tentunya kegiatan virtual hari ini dipastikan tetap akan berjalan seru dan juga tetap akan memberikan banyak sekali manfaat untuk adik-adik semua yang ada di rumah ya. Dan Biskuat berharap tentunya kegiatan pada hari ini dapat lebih menegaskan karakter pantang menyerah, empati, sportivitas kepada seluruh adik-adik pemenang. Dan saya akan bacakan kembali nih. Ini adalah susunan grupnya, susunan grup yang nanti akan digunakan pada saat latihan bersama dengan kita. Oke, di grup pertama, ya, ini grup 1, bisa dilihat di layar masing-masing adik-adik. Grup 1 ini nomor urut 1, yaitu adalah Gian Rizky Pratama. Nomor urut 2, ada Raditya. Kemudian di nomor urut ketiga, itu ada Muhammad Shefa Rizky Iksani. Di keempat, ada Muh Rizky. Di urutan kelima, ada Aksal Radin Karafa Putra Raharjo. Di urutan ke-6 ada Pratama Nugraha, di urutan ke-7 ada Muhammad Rafi Raditya. Nah, itu adalah grup yang pertama atau grup 1 ya. Kemudian di grup 2, nomor urut 8 yaitu adalah Franka Kafah Sundara. Kemudian nomor urut 9 ini adalah Anjas Febian Wijaya. Di urutan ke-10 adalah Afif Nur Hermawan. Di urutan ke-11 ada Ezra Jade. Urutan ke-12 ada Muhammad Arfan Soja. Dan urutan ke-13 ada Griselo Judika Dewa Prahita, dan di urutan ke-14 adalah Naya Karazan di grup yang kedua. Kemudian dilanjutkan di grup yang ketiga, teman-teman. Ini di nomor urut 15 sampai dengan 20. Di urutan ke-15 ada Nur Azmi Agustiani. Kemudian di urutan 16 ada Mikhail Pratama Al-Fatia. Di urutan ke-17 ada Kenzi Akbari Fayyad. Kemudian di urutan ke-19 ada Rashid Ali, dan ke-20 ada Cesta Arifona. Silakan adik-adik semua untuk dicek, diingat-ingat nomor urutannya ya, dan juga nama lengkapnya. Pastikan nama-nama yang ada di Zoom, nama akun Zoom-nya itu sesuai dengan format, yaitu dengan nomor urutan dilanjutkan dengan nama lengkap. Masih lagi ya. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan memulai acara siang hari ini dengan games-games yang seru tentunya ya. Oke, sekarang juga ambil botol minum, langsung dikasih lihat ke kamera. Sudah. Ayo, mantap ya, udah semakin semangat nih. Dan saya sudah dapat Kenzi. Selamat untuk Kenzi, dan juga tentunya selamat untuk tadi pemenang di games yang pertama dan juga games yang kedua. Ya, masing-masing adik-adik akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000 dari Biskuat. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, nah Kak Randy, ini kan sudah berkali-kali ya menembus tim nasional Indonesia nih. Boleh cerita nggak sih secara singkat nih Mas? Gimana sih jalan ceritanya nih Kak Randy ini bisa yang Kak Randy lalui sampai akhirnya bisa menjadi pemain tim nasional saat ini, supaya adik-adik di rumah juga bisa nih belajar dari kisahnya Kak Randy nih. Gimana Kak? Ya, pertama perkenalkan, nama saya Ardi Giliansyah. Kalau pengalaman pribadi saya sendiri, saya pasti pantang menyerah. Kemarin sempat tidak masuk seleksi timnas U19, lalu kemudian cedera, dan hampir 8 bulan nggak main bola. Akhirnya saya latihan berkerja kelas lagi, semangat lagi, dan akhirnya alhamdulillah bisa dipercaya lagi sama timnas U19. Dan akhirnya sampai sekarang masih di timnas U19. Oke, nah inspiratif sekali ya adik-adik ya. Tadi Karini sempat bilang bahwa dia sempat cedera dan 8 bulan tidak main bola lagi. Tapi akhirnya dengan semangat yang pantang menyerahnya, ya kan? Memang betul banget ya, salah satu dari 3 karakter utama yang selalu diajarkan dalam Biskuat Academy ini, yaitu pantang menyerah. Ya, pantang menyerah ini memang penting untuk dimiliki oleh adik-adik semua dalam mencapai mimpinya. Oke, thank you Kak Randy. Dan sekarang kita langsung ke Kak Evan Dimas ya. Halo Kak Evan. Halo Mas. Oke, ini adalah Kak Evan Dimas. Halo, jadi Kak Evan ini seperti yang kita tahu nih, sudah banyak sekali bermain di cukup banyak klub. Mulai dari Persebaya Junior, terus kemudian juga Lagostera Spanyol, Espanyol B, terus juga Bayangkara FC, Selangor FA, dan juga Barito Putra, hingga saat ini Persija Jakarta ya. Nah, Kak Evan,
Gimana sih caranya Kak Evan ini bisa sukses di banyak klub dari dalam hingga luar negeri dan selalu bisa cepat beradaptasi gitu ya, dan juga klub dengan pemain-pemain di klub yang Mas Evan masuki? Ya, memang tidak mudah ya kita untuk beradaptasi di setiap tim karena kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Tapi yang selama ini saya terapkan adalah eh, meskipun kita di tempat baru, kita harus empati kepada semua orang. Ya, harus respect kepada teman kita, bahkan kepada lawan pun kita harus respect. Jadi kita harus kalau kita menanamkan rasa empati dan respect, dimanapun kita berada, pasti kita akan mudah dan untuk mencapai sukses itu kita mudah. Gitu. Oke, wah keren banget ya Kak Evan ya. Yang menarik adalah memang Kak Evan ini tidak hanya berempati kepada rekan satu klub, tapi juga selalu berempati dan juga respect terhadap lawan-lawan ya. Ingat nih, adik-adik harus ingat bahwa sangat penting untuk memiliki karakter empati jika kita ingin sukses dan juga mencapai impian adik-adik semua ya. Nah, tadi dari Kak Evan, sekarang kita coba tanya ke Kak Babang Pamungkas. Halo Kak Babang Pamungkas, sudah bergabung? Oke, nah sudah ada Kak Bambang Pamungkas yang ada di sini ya. Kak Bambang, ini kan dikenal sebagai legenda sepak bola Indonesia nih. Udah sangat terkenal banget ya Kak Bambang Pamungkas ini ya. Bahkan bukan hanya di sepak bola, nih Kak Bambang Pamungkas juga terkenal sebagai penulis dengan berbagai pemikirannya. Ya, boleh nggak sih Kak Bambang boleh dikasih tahu nih untuk adik-adik semua tips-tipsnya gimana sih caranya supaya bisa terkenal kayak Kak Bambang Pamungkas kan, tapi tetap membumi, kemudian konsisten dan juga berkibar dengan banyak sekali prestasi. Menurut saya yang salah satu hal yang mendasari atau paling penting adalah salah satu hal yang paling membanggakan saya ketika berprofesi sebagai seorang atlet adalah sebelum maupun setelah pertandingan kita selalu menyelesaikannya dengan jabat tangan. Jadi dalam sepak bola itu dengan segala rivalitasnya kita memulai dengan jabat tangan, kita selesai dengan jabat. Artinya ada sportivitas di sana. Dan sportivitas itu adalah inti atau esensi paling tinggi dari olahraga, terutama sepak bola itu sendiri. Nah, ini yang kadang jarang dimiliki oleh profesi yang lain. Nah, dalam menjalani karir, pasti kita akan menemukan atau mengalami permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan ini bisa apa saja, bisa terkait dengan kualitas, atau permasalahan waktu, atau ekonomi, atau banyak hal. Dan yang paling penting adalah setiap kita mengalami permasalahan itu, maka kita harus ingat tujuan kita ini apa sih gitu. Kita harus selalu kembali kepada tujuan awal kita, bahwa kita ingin menjadi pemain nasional, kita ingin menjadi pemain yang nantinya akan dapat membela bangsa dan negara, sehingga setiap permasalahan itu kita bisa lewati dengan baik. Karena pada akhirnya dengan tujuan yang baik, ketika kita mengingat sesuatu yang kita pernah lewati, maka goal kita atau semangat kita akan tetap sama, bahwa saya ingin sampai ke titik itu. Nah, ini juga menjadi hal yang paling penting dalam karir saya. Apapun yang saya alami, permasalahan yang saya hadapi, saya selalu ingat bahwa saya adalah pemain nasional, saya ingin menjadi pemain nasional, dan saya ingin memberikan contoh yang baik. Nah, salah satu permasalahan saat ini di era sosial media seperti ini, salah satu yang paling berbahaya adalah popularitas. Nah, ini saya pada hari ini saya ingin menekankan kepada adik-adik sekalian bahwa menjadi sukses itu satu hal, menjadi terkenal itu lain hal. Sukses itu kaitannya dengan apa yang kita lakukan di lapangan, jadi terkenal itu adalah apa yang terjadi di luar lapangan. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau kita ingin fokus pada karir kita sebagai sepak bola, maka kita harus mengesampingkan hal yang sifatnya di luar lapangan. Jadi inilah sedikit tips yang mungkin saya bisa sampaikan. Ketika kita menjadi sukses, maka fokus kita adalah di lapangan. Karena pesepak bola itu, seperti coach yang tadi bilang, nilainya itu apa yang dilakukan di lapangan, bukan apa yang dilakukan di luar lapangan. Saya pikir gitu. Iya, bahwa untuk sukses dan juga menjadi terkenal itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalkan sukses itu fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau misalkan kita bicara masalah terkenal, itu adalah fokus lain yang terjadi di luar lapangan ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara dua itu ya. Dan kita masih lanjut sama Kak Bambang Pamungkas. Ini kan Kak Bambang ini kan dikenal sebagai pemain yang mampu memimpin tim ya. Dengan banyak sekali terbukti selalu memimpin tim, dan Mas
Bambang Pamungkas Bella, bahkan juga menjadi kapten di timnas ya. Di samping itu, Kak Bambang Pamungkas juga merupakan salah satu pemain yang dicintai seluruh fans ya, dan dikenal tidak memiliki haters nih ya. Gimana nih tipsnya Kak Bambang Pamungkas supaya menjadi pemimpin tim yang disukai oleh banyak orang? Iya, sebenarnya sederhana bahwa sepak bola itu secara psikologis berbeda dengan perusahaan misalnya. Ketika perusahaan itu mungkin seorang pemimpin itu adalah orang yang mengarahkan atau katakanlah menentukan satu kebijakan dan semua harus mengikuti. Sedang di sepak bola lain. Sepak bola ini adalah bagaimana kita bisa menyatukan 11 pemikiran di lapangan walaupun berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini yang terkadang luput dari pikiran beberapa orang gitu. Bahwa untuk menjadi sukses sebagai sebuah tim itu diperlukan kinerja terbaik dari setiap komponen yang ada dalam tim. Jadi kalau bek kanan ya harus maksimal sebagai bek kanan, bek kiri sebagai bek kiri, kemudian pemain tengah juga harus demikian juga striker. Berbeda dengan perusahaan yang semuanya harus mengikuti kata pemimpin. Sepak bola itu seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengakomodir 11 kemampuan untuk meraih satu tujuan. Nah, itu yang mungkin membuat saya dalam hal ini dalam banyak kesempatan ditunjuk menjadi kapten dan bisa mengakomodir semua itu untuk mencapai tujuan tim, yaitu meraih kemenangan. Oke, keren banget ya Kak Bambang Pamungkas ini. Bener banget sih, memang saya juga setuju ya. Kalau misalkan kalau kita sportif, semua orang juga akan suka dengan kita ya. Hubungan dengan tim juga akan jauh lebih baik tentunya kalau misalkan kita sportif. Bahkan lawan juga akan respect sama kita nih ya kalau kita sportif. Oke, kalau gitu thank you Kak Bambang Pamungkas. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan sekarang saya pengen berlanjut ke Mas Evan ya, ke Kak Evan ya. Jadi Kak Evan, ini kan salah satu alasan adik-adik mau ketemu dengan Bintang Garuda ini kan adalah karena ingin tahu gimana cara bisa berprestasi seperti Kak Evan, ya. Dan boleh nggak sih Kak Evan di-share ke adik-adik gimana caranya Kak Evan untuk bisa terus berkonsistensi, berprestasi hingga saat ini? Gimana Kak Evan? Ya, saya pikir semua orang bisa seperti saya ya, bahkan bisa lebih. Karena saya juga sebelumnya seperti adik-adik juga, yang membedakan setiap orang itu adalah pantang menyerah. Saya orang biasa, tapi saya kerja keras dan pantang menyerah, dan akhirnya saya menjadi pemain profesional. Begitupun adik-adik juga pasti bisa, bahkan bisa melebihi saya kalau kalian punya kerja keras dan pantang menyerah. Yang paling penting harus taat kepada orang tua. Ya, apapun yang dikatakan orang tua kita harus menuruti. Terus harus disiplin dalam setiap hal apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemain profesional. Karena saya pikir semua orang bisa sukses dan jangan pernah takut bermimpi. Itu aja. Oke, mantap sekali Mas Evan ya. Evan keren banget ya. Bener banget bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk bermimpi, tapi harus tetap ya ingat nasihat-nasihat dari orang tua. Karena gimana pun juga nih adik-adik, nasihat dari orang tua itu adalah faktor penting nih untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang ya. Oke, thank you Kak Evan tadi tipsnya. Terus kemudian kalau Karin ini gimana nih? Kan banyak sekali adik-adik yang penasaran nih, ya kan? Sebetulnya motivasi terbesar Kak Randy itu apa sih? Yang Kak Randy miliki itu apa? Sehingga bisa konsisten gitu berprestasi saat ini. Silakan Kak Randy. Oke, kalau masalah buat motivasi pasti harus dari diri sendiri dulu. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, karena saat nggak ada orang yang percaya sama kita masih punya diri kita sendiri yang bisa percaya sama diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi dari orang tua, peran orang tua. Karena saat main bola nggak mungkin kita selalu main bagus, kadang ada kalanya kita down, ada kalanya kita bermain jelek. Dan di situ peran orang tua sangat penting banget, karena saat kita down, saat kita kayak nangis, akhirnya orang tua yang membangkitkan kita untuk masih semangat lagi, akhirnya kita bisa bermain bola yang baik lagi. Oke, betul sekali ya. Jadi memang kita tahu motivasi terbesar dalam diri kita itu apa. Kalau Kak Randy kan tadi bilang katanya orang tua ya. Jadi memang benar pada saat kita mencetak gol, orang tua itu yang paling pertama memberikan tepuk tangan, betul kan? Pada saat kita menangis juga orang tua yang akan membantu kita paling pertama. Jadi adik-adik semua harus tahu dulu nih motivasi terbesar dalam adik-adik ini apa ya. Terima kasih untuk Kak Randy tadi ya.
Oke, adik-adik ada yang dengar kakak? Adik-adik ada yang dengar kakak? Ada. Iya. Dengar. Ada. Semangat ya semuanya ya. Oke. Nah, dengar. Ini sudah nyambung nih. Oke nih, kembali lagi kita ke coach ya, sama Bang Randy ya, sebentar. Ya, siap. Mas Randy, boleh coba ngomong? Bisa dengar kita, Mas Randy? Mas Randy. Oke. Harus lihat ke atas. Jadi kita tahu lawan ada di mana. Nah. Jangan selalu nunduk kayak gini. Nanti tiba-tiba di sliding dari samping atau dari belakang malah jadi cedera. Jadi harus lihat ke atas jadi tahu lawan ada di mana. Nah. Lihat ke samping. Awareness ya. Iya. Kali lagi contoh ya terakhir. Lihat ke atas. Samping. Oke. Kenzi. Oke, sekarang Kenzi. Kenzi sekarang yang bagian luar ya. Oke, kaki bagian luar coba. Kenzi. Kaki bagian luar. Replay pakai luar. Pakai kaki bagian luar, Kenzi. Kaki. Bagian luar. Ya. Good. Ya. Oke, lebih rileks, Kenzi, lebih rileks. Oke. Lebih tenang, lebih rileks, ya. Oke. Kepalanya head up dikit. Angkat ya, jangan terlalu nunduk. Oke, bagus. Tangannya Adik. Angkat kepalanya. Kenzi tangannya. Ya. Relax, lebih relax. Good. Oke, bagus Oke, Kenzi. Bagus Adik. Bagus Kenzi. Oke. Tepuk tangan, bagus. Bagus Cesta. Ya, buat adik-adik semua pasti harus kerja keras lagi karena kesempatan untuk bermain di timnas, untuk bermain di luar negeri itu sangat terbuka lebar ya, Coach. Ya, bener banget kan. Apalagi banyak anak-anak pemain muda juga yang lain bakalan kerja keras, jadi kita juga harus tetap kerja keras biar tidak tertinggal dengan yang lain. Ya pasti kunci dari menjadikan seorang pemain bola ya kerja keras dan disiplin. Dan pantang menyerah, Coach. Ya, Pantang disiplin dalam segala hal ya, Ya. Bang Randy ya. Betul. Disiplin makan, Ya. waktu dan istirahat itu yang penting ada. Betul. Dan tinggalkan gadget. Kalau kalian mau main bola, coba waktu main ada waktunya main Ya. gadget. Anak-anak nggak ada yang Lagi latihan, ya. Ya, Betul. boleh ya. Harus bisa Semangat kontrol adik waktu. buat ke depannya ya kalian. Semoga Jangan sukses pernah terus. berhenti untuk berlatih. Siap. Terima kasih semuanya. Bisa dengan satu kaki. Nomor berapa ya? Satu kaki misalnya. Nomor berapa? Ya. Ya. Gerakan yang pertama, yang kedua sekarang dibantu untuk dilebarkan. Jadi harus dibantu dengan partner, mungkin bisa minta tolong kakak atau orang tua. Ya. Sekarang sudah melawan bola yang datang. Oke, sekali lagi. Ya. Gerakannya sama, hanya datangnya bola sekarang dibantu oleh partnernya atau temannya. Jadi kalau tadi sendiri, sekarang mungkin bisa dibantu oleh saudaranya atau orang tua misalkan. Berikutnya siapa yang akan mempraktekkan gerakan yang kedua? Berikutnya siapa yang akan mempraktekkan? Oke, Aki. Nomor 17, Aki. Kenzi. 17, Kenzi, Ki. Berikutnya, Silakan Adek Kenzi. Nomor 17, Aki. ada yang membantu? Dengan siapa ini? Adek Kenzi, KBP. Ini dengan siapa? Adek Kenzi, KBP. Nomor 17, Kenzi. Aki Unang. Kenzi ada saudara atau orang tuanya yang bisa membantu? Nah, baik. Silakan Gus Yen.
Ya, Kenzi, sekarang gerakan yang kedua dilemparkan oleh saudaranya Kenzi yang melawan arah bola yang datang. Jadi dilemparkan oleh saudaranya. Sebentar. Ulangi. Kenzi, ada awalan badannya yang Sebentar. Kenzi, badannya harus membusung, terus pengenaan bolanya tepat di jidat. Matanya, ya betul, begitu. Matanya jangan tertutup. Kita ulangi. Jangan ditutup matanya. Matanya jangan ditutup. Ya. Ya, betul. Iya, betul. Oke, terima kasih. Selesai untuk sesi kali ini. Terima kasih KBP Coach Yeye. Sama-sama ke Evan Dimas melakukan passing, bergerak dulu ke kiri dengan passing kaki kanan. Tujuannya adalah selain passing nanti ada kelanjutannya, ada kontrol, ada turning balik badan untuk menipu lawan. Tapi kita latihan dulu untuk passing dengan gerakan bergeser ke kiri atau ke kanan. Body shape atau posisi badan juga mempengaruhi untuk passing dan berputar ke selanjutannya. Sekarang meningkat ke turning atau putar atau balik badan. Selain fokus terhadap bola, posisi badan, dan kontrol untuk berputar sangat mempengaruhi. Tujuannya adalah saya seperti lawan untuk menjaga Evan Dimas. Evan Dimas geser ke kiri, saya jaga Evan putar ke kanan dengan bola untuk turning. Ya, karena apa? Mungkin kalau misalkan kita gerak ke kiri, kenapa kita kontrolnya pakai ke kanan? Ya, karena kita juga bisa menutup lawan. Ya, kalau misalkan kita kontrolnya seperti ini, lawan di sini mudah sekali lawan merebut nanti ya. Makanya kita geser ke kiri, pakai kontrol kanan. Nah, tutup lawan. Nah, bisa kita turning atau passing ke kembali seperti itu. Terus. Iya, mantap. Kaki dalam. Lagi sayang. Oke. Iya lagi sayang. Lagi. Oke, sekali lagi. Iya, sekali lagi. Oke, cukup. Baik, silakan coach untuk memberikan penilaian. Ya, tadi saya lihat bagus sekali ya. Cuman sedikit aja ada kesalahan sedikit kadang adik bergerak ke kiri, tapi pastinya pakai kaki kiri juga. Ya. Bergerak ke kanan, ya pastinya pakai kaki kiri. Kalau gerak ke kiri, pastinya pakai kaki kanan ya. Ya, seperti itu. Selebihnya sudah sangat bagus. Memang di usia muda kita harus perbanyak latihan untuk ya meningkatkan kualitas kita. Ya, seperti itu. Semangat terus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus berlatih ya, biar semakin bagus main bolanya ya. Baik, lanjut ke Kenzi. Saya.
nggak kemana WA atau ayahnya itu ngebales. Iya, mantap. Lagi. Oke, sekali lagi. Keren, Kensi keren. Baik, silakan Coach Ibnu, Mas Evan untuk diberi penilaian, Mas. Ya, saya lihat tadi memang skillnya cukup keren ya. Tapi tadi kalau passing, kalau misalkan kita udah gerak, ya harus passing. Tapi adik tadi bergerak, nggak langsung dipassing, tapi langsung dikontrol baru dipassing. Ya, tapi skillnya mantap, nggak apa-apa. Berlatih terus ya. Karena memang ya semangat terus pokoknya. Oke, sudah bagus ya. Terus berlatih ya. Iya. Oke, terima kasih. Makasih. Sama-sama. Baik. Ya, baik, terima kasih karena waktu sudah habis sayang. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Satu lagi boleh, Mbak Melianti, satu lagi boleh terakhir. Masih Satu lagi siapa nih? Kensi. Kensi silakan sayang. Kak Evan Dimas mulai sekolah bola dari umur berapa, Kak? Saya waktu itu mulai ikut SSB itu kelas 4 SD. Nah, dari kelas 4 SD itu saya ikut SSB sampai masuk profesional itu waktu itu SMA. Setelah SMA itu alhamdulillah udah mulai masuk di klub profesional seperti itu. Ya, kalau adik mau ikut SSB, kalau misalkan di bawah kelas 4 SD nggak masalah. Ya, di atas kelas 4 SD juga nggak masalah. Ya, paling penting kita ikut SSB itu kita benar-benar niat. Ya, kita tekuni, jangan malas. Ya, semangat terus. Karena apa? Kasihin orang tua kita. Udah biayai SSB, ya kalau kita malas, nanti apa? Nggak jadi apa-apa. Kalau misalkan kita ikut SSB tapi kita niat, kita balas budi pada orang tua kita yang nganterin kita panas, hujan, ya seperti itu. Oh ya, makasih Kak. Semangat terus. Oh ya, makasih Kak Evan. Ya, baik, terima kasih. Yang jelasnya di sini pasti ada peranan orang tua ya, Mas ya. Iya, Mbak. Betul sekali. Baik, terima kasih Coach Ibnu, Mas Evan, anak-anak, adik-adikku sekalian. Nanti kalian akan dipindahkan ke room utama ya. Selamat berlatih dan tetap semangat. Terima kasih. Semangat adik-adik. Terima kasih. Semangat dong, balik tepuk tangan yang di rumah ya. Wow, luar biasa sekali. Semuanya tadi sudah kembali ya, sudah kembali ke ruangan ini, di ruangan utama. Gimana adik-adik? Gimana tadi latihannya? Seru kan? Tadi bersama Bintang Garuda dan juga para coach. Nah, kan adik-adik ya, tidak cuma hari ini aja nih latihannya ya. Jadi adik-adik besok pun masih bisa harus latihan ya. Di rumahnya masing-masing, adik-adik bisa terus latihan dengan fasilitas alat yang sudah diberikan oleh Biskuat. Mulai dari laptop, itu bisa digunakan untuk mempelajari permainan dari pemain sepak bola profesional, hingga tangga koordinasi untuk terus meningkatkan fisik dan skill adik-adik semua ya. Dan sekarang, tiba saatnya kita di sesi akhir di mana Coach Seyan dan juga Bintang Garuda yang lain akan memberikan kesan-kesan terhadap adik-adik dalam latihan tadi ya. Oke. Ya, pertama adik-adik dari Akademi Biskuat sangat antusias, kemudian mempunyai aura yang ingin belajar. Ini yang paling penting bagi seorang pemain, terutama pemain muda, mengetahui teknik-teknik dasar dari sepak bola. Karena menurut saya pemain yang sukses itu ada 4. Yang pertama adalah mengerti teknik dan skill secara individu maupun secara tim. Yang kedua mempunyai fisik yang sangat baik. Yang ketiga punya kemauan. Dan yang keempat, ini yang agak sulit dipelajari adalah keberuntungan. Setiap pemain punya keberuntungan masing-masing. Begitu buat saya. Terima kasih para pemain Biskuit Academy. Adik-adik ini gimana nih menurut Kak Randy? Ya, kesan-pesannya pasti sangat bangga bisa mengajari adik-adik semua, dan dilihat dari gerakannya juga adik-adik sangat mempunyai pemahaman yang baik, terus bisa mengikuti dengan baik juga. Semoga adik-adik kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa mengerti apa yang dimaukan pelatih nanti. Itu aja.
Oke, thank you Kak Randy. Selanjutnya, ini adalah kesan-kesan dari Kak Evan ya. Tadi Kak Evan juga kita lihat, sibuk sekali ya untuk melatih adik-adik. Ada banyak sekali pertanyaan juga yang datang. Gimana nih, menurut Kak Evan sendiri, latihan tadi gerakannya adik-adik gimana nih Kak Evan? Disiplin istirahat, disiplin makan, ya, apa yang perlu dilakukan untuk menjadi pemain profesional, kalian harus lakukan. Ya, jangan pantang menyerah. Ya, paling penting ya, hormati kedua orang tua. Ya. Terus jangan lupa ibadahnya. Semangat terus untuk meraih apa yang kalian inginkan. Jangan takut bermimpi. Mimpi itu gratis. Semangat terus. Oke, semangat terus. Jangan lupa untuk terus bermimpi ya, karena bermimpi itu gratis kata Kak Evan ya. Jangan lupa juga untuk dengerin nasihat orang tua. Ibadahnya juga jangan ditinggal ya adik-adik ya. Oke, dan ini adalah kesan-kesan yang terakhir ya dari Kak Bambang Pamungkas. Tadi kita juga udah lihat ya, adik-adik juga semua sudah masuk ke ruangannya Kak Bambang Pamungkas, sudah diajarin, sudah di-coaching, terus juga sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dari Kak Bambang Pamungkas sendiri, ini gimana nih kesan-kesannya terhadap adik-adik semua? Ya jujur saya sempat kaget ya, karena walaupun keadaannya kita harus lakukan secara virtual, tapi antusiasmenya luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan tadi saya melihat ada salah satu peserta yang perempuan, bahkan sempat melakukan heading dengan bola, kalau nggak salah bola basket tadi, yang mungkin cowok pun akan sedikit kesulitan melakukan heading dengan bola basket. Tapi sekali lagi tetap semangat buat adik-adik semua. Seperti yang tadi Evan sampaikan, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Mimpi itu gratis. Jadi hari ini mungkin Evan Dimas atau Randy Juliansyah yang bermain untuk timnas Indonesia, atau dulu Coach Yeyen dan saya yang bermain untuk timnas Indonesia. Tapi untuk masa yang akan datang kita nggak pernah tahu. Mungkin adik-adik sekalian bisa jadi akan menggantikan kita semua untuk bermain untuk Indonesia. Jadi pesannya persiapkan diri sebaik mungkin dengan berlatih sebaik mungkin agar dapat menjadi pemain nasional dan membanggakan nama keluarga dan juga Indonesia. Sekali lagi, selamat. Oke, buat adik-adik semua, semangat terus untuk mencapai cita-citanya, untuk semoga bisa menjadi pemain timnas, bisa bermain di luar negeri, bisa bermain di Eropa, bisa masalah, tapi ada reaksi kita. Dengan apa? Dengan berlatih sendiri, dengan berlatih mandiri, seperti tadi kita lakukan, kita bisa ulangi lagi di rumah, dan itu akan membuat kalian menjadi sukses. Jadi sekali lagi, seperti yang tadi Kakak Layan sampaikan tadi, bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi ada dia sekalian yang nantinya akan mewakili Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Amin. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin. Oke, thank you Kak Bambang Pamungkas. Itu adalah pesan-pesan penutupnya ya, luar biasa sekali. Tadi adik-adik sudah dengar semua ya. Dari awal tadi adik-adik sudah mendengarkan banyak sekali ya yang diberikan oleh para coach dan juga para bintang Garuda ya. Dan tadi juga adik-adik sudah berlatih bersama di ruangannya masing-masing ya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan saksikan, kita akan lihat ini adalah video penutup. Ya. Mana Kenzi? Ada. Kenzi ada? Ada. Oke, dibuka kameranya, Dik. Sudah. Oke, yuk Kenzi, 1. Oh, bolanya dibawa. Bagus. 1, 2, 3. Cakep. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kenzi. Ya, sama-sama. Masa depan. Terima kasih untuk adik-adik semua dan para orang tua yang telah mendukung acara pada sore hari ini. Dan sampai bertemu di acara Biskuat selanjutnya. Terima kasih juga untuk Bintang Garuda dan juga Coach. Boleh tepuk tangan, sampai jumpa berikutnya.